Dia berdiri dan pergi ke wastafel dengan piring nasi kosong yang baru saja dia makan. Come on, Dev. Bukankah aku sendiri yang mengatakan bahwa aku tidak peduli jika dia memiliki hubungan terbuka dengan pria lain? Mengapa aku harus cemburu padanya? Ia berkata dalam hati. Setelah makan malam, Nadine mandi dan turun ke ruang keluarga menonton film horor. Sementara Dev duduk di sebelahnya, disibukkan oleh berbagai pekerjaan dengan laptop di pangkuannya. Perhatiannya tiba-tiba teralihkan ketika ada satu pesan yang masuk ke handphonenya. Aku tahu kamu sedang berada di Surabaya. Wanna hang out with me tonight, brother? Adalah sebuah pesan dari adiknya, Hazel. Dia melirik istrinya sekilas sebelum membalas. Sorry, I can't. I'm busy right now. Sistem keamanan di rumah ini belum kembali normal seutuhnya. Jadi, dia tidak bisa meninggalkan istrinya sendirian, pikirnya. Ia kemudian fokus kembali pada pekerjaannya. Mendengar suara teriakan dan ketegangan membuat Dev menoleh ke layar televisi. Apakah kamu suka menonton genre semacam ini? Dia bertanya, karena genre ini tidak selaras dengan penampilan istrinya yang terkesan girly di masa lalu. Aku menonton genre apapun, jawab Nadine santai. Apa kamu tidak takut dengan monster atau hantu? Dia mengalihkan kembali pandangannya ke laptop. Aku adalah monster, jadi kenapa aku harus takut jika aku sendiri adalah salah satu dari mereka? Matanya masih fokus melihat zombie yang ada di layar. Dev menghentikan jarinya mengetuk keyboard. Maaf, aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa, aku juga tidak memasukkannya ke dalam hati. Nadine, asal kamu tahu, kamu bukan monster. Kamu adalah sesuatu yang lain. Kamu orang baik. Dia menoleh padanya. Aku bukan orang baik, Dev. Tanganku ternoda oleh begitu banyak orang-orang yang menginginkan darahku. Pernahkah kamu berpikir berapa banyak nyawa yang telah? Dev menggelengkan kepalanya sebelum berkata, aku tidak tahu dan aku tidak mau tahu. Itu tidak masalah bagiku. Kamu melakukannya untuk bertahan hidup. Nadine melihat telapak tangannya. Nyawa yang telah kuambil lebih banyak daripada nyawa yang bisa kuselamatkan. Nada suaranya terdengar sedih. Menghela nafas, Dev menutup laptopnya, meletakkannya di atas meja. Dia meraih tubuh istrinya itu ke dalam dekapannya. Itu bukan salahmu. Kamu hanya melakukan apa yang harus kamu lakukan. Toh itu untuk bertahan hidup. Ayo kita pergi tidur sekarang. Dia mematikan televisi dan membawanya kamar tidur. Di kamarnya, Hazel membuat ekspresi kecewa di wajahnya setelah kakaknya menolak ajakannya untuk bertemu. Selama ini mereka memang sama-sama sibuk dan jarang memiliki waktu untuk bersama. Kakaknya sibuk dengan urusan kantornya, sedangkan dia sendiri sibuk dengan sekolahnya. Hanya sekali-kali ketika liburan sekolah, dia akan pulang ke Bandung. Dia kemudian berjalan ke ruang ganti, mengganti bajunya, mengenakan hoodie kesayangannya, lalu meraih kunci motor serta helm full face. Dia keluar dengan
Menghancurkan moodku malam ini. Ben terus menggerutu sambil matanya fokus ke depan. Setelah selesai makan malam di rumah Nadine, dia tidak langsung pulang ke rumah, tetapi mengendarai motornya, mencari udara malam untuk merefresh kembali pikirannya. Suasana jalanan saat ini sudah sepi, hening, karena memang sudah tengah malam. Tidak banyak kendaraan yang lewat. Berjarak beberapa meter di depannya, dia melihat seorang pengendara yang menaiki motor yang sama dengannya berjalan agak pelan. Dari sorot cahaya lampu kota yang terang, dia bisa melihat tulisan di belakang punggung orang tersebut. Don't you dare to challenge me. Dari balik helmnya, ia tersenyum kecil. Entah mengapa, ia justru merasa tertantang setelah membaca tulisan itu. Adrenalinnya semakin berpacu. Grang, grang. Ben memberikan kode pada orang itu untuk melakukan balapan dengannya setelah posisi keduanya bersebelahan. Orang ini mengajakku balapan. Boleh juga. Sudah lama aku tidak meregangkan otot-otot tanganku. Hazel tersenyum menyeringai di dalam helmnya. Keduanya tidak bisa melihat wajah mereka satu sama lain karena memakai helm full face yang menutupi seluruh wajah mereka. Gadis itu mengangguk sebagai pertanda setuju. Start. Keduanya sama-sama menarik gas mereka dengan kecepatan tinggi. Suara knalpot yang keras mulai memekik gendang telinga. Oke, aku akan menunjukkan padamu siapa aku sebenarnya. Di detik ketiga, Hazel mengarahkan motornya ke dalam posisi standing. Ben mengernyitkan alis melirik lawannya. Jadi dia bukan pembalap biasa. Dia menambah kecepatannya. Menurunkan posisi motornya, Hazel menarik gasnya lebih kencang dari yang sebelumnya. Keduanya terus kejar-kejaran sepanjang jalan. Bagi Ben ini adalah hal baru karena biasanya dia hanya melakukan balapan dengan Nadine ketika ada salah satu di antara mereka yang sedang mudi. Tapi sekarang dia melakukannya dengan orang lain. Dan entah bagaimana ini membuatnya senang dan bersemangat. Ketika keduanya sudah hampir sampai di ujung jalan, Hazel menambah lajunya lagi. Ya, kecepatannya sekarang sudah setara saat dia berada di sirkuit. Dengan sangat cepat, dia memutar motornya dan mencapai titik finish. Suara gesekan antara roda dan aspal jalan terdengar sangat keras. Beruntung saat itu Ben sigap berhenti dengan remnya. Jika tidak, mungkin akan terjadi tabrakan di antara mereka. Posisi motor mereka sekarang tepat saling berhadapan. Hazel menunjuk ke arah Ben dengan membentuk tanda di tangannya. Ia seolah-olah ke arahnya sebelum berlalu meninggalkannya. Ben melepas helmnya dan melihat ke spion. Menarik. Dia tersenyum kecil sembari memperhatikan lawan balapannya tadi yang semakin menjauh hilang di kegelapan malam. Meskipun ia kalah dalam balapan, tapi setidaknya ini bisa menghiburnya dan memperbaiki moodnya tentunya. Seusai makan malam, Naura naik ke lantai atas dan mandi. Sementara Kainan masih duduk di ruang tamu. Dia mengeluarkan dompetnya, menghitung sisa uang di dalamnya. Cukup sampai akhir bulan. Gumamnya lalu menyandarkan kepala di sofa. Dia ingat ketika dia masih kecil. Dia mendengar suara berisik dari ladang jagung milik kakeknya. Karena penasaran, dia pergi untuk memeriksanya. Saat membalik daun jagung,
Secara tiba-tiba wajahnya ditinju oleh seorang gadis. Dia lalu menangis karena hidungnya berdarah. Dan saat dia ingin kembali berlari ke rumahnya, gadis itu meraih tangannya bahkan menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Dan dia berbisik, "Jangan lari, diam di sini, atau aku akan lagi." Dia mengancamnya. Karena takut, dia mengangguk. Dia menoleh ke gadis di samping orang yang menahannya. Ekspresi gadis itu seperti dia kasihan padanya. Dia mencari-cari sesuatu di dalam tasnya dan memberinya sapu tangan untuk menyeka darahnya. Gadis itu memiliki wajah yang sama dengan yang meninjunya. Yah, mereka memiliki kecantikan yang sama. Setelah beberapa menit, orang yang meninjunya melepaskannya. "Hei, siapa namamu?" Dia bertanya dengan kasar. "Kainan," katanya agak takut. Keduanya memakai kalung liontin yang sama dengan mata huruf M. Dari sinilah dia tahu kalau mereka adalah anak kembar Tuan Haris Putra. Keluarganya secara turun-menurun bekerja sebagai pelayan di rumah mereka. Setelah menyadari siapa keduanya, dia menurunkan pandangannya dan ingin mengembalikan sapu tangan itu. Melihat sapu tangan tersebut, Nadine berkata dengan suara yang lembut, "Tidak apa-apa, simpan saja." Dia ingin mengucapkan terima kasih, tapi Naura menyelanya terlebih dahulu. "Hei, di mana rumahmu? Bawa kami ke sana." Kainan sedikit terkejut, tapi dia tahu dia tidak bisa menolak. Dia hanyalah cucu seorang pelayan. Jika dia menolaknya, kakeknya mungkin akan berada dalam masalah. Ketika akan kembali ke mansion, Naura menandainya sebagai subjek bulinya. Dia berasumsi gadis itu menyimpan dendam padanya. Kakeknya mengirimnya ke sekolah biasa, sedangkan Naura bersekolah di sekolah elit yang hanya anak-anak orang kaya yang bisa masuk ke sana. Dia pikir Naura tidak akan mengganggunya lagi, tapi dia salah. Gadis itu terus mengusir semua pacarnya. Dia juga menyebarkan isu kalau dia jorok dan tidak pernah mandi sebelum pergi ke sekolah. Semua hal kotor telah disebarkan oleh Naura. Setelah lulus kuliah, dia bekerja sebagai eksekutif di salah satu perusahaan swasta. Namun, tidak ada satupun wanita yang berani mendekatinya, karena digosipkan dia adalah penyuka sesama jenis. Tentu saja itu juga perbuatan Naura. Hingga suatu hari, dia memaksanya untuk menandatangani akte nikah. Karena ingin terbebas dari Naura, dia memilih kabur. Tapi justru ayah mertuanya memblokir seluruh akses dan kartu kreditnya. Menggosok wajahnya, dia berdiri dan pergi ke kamar tidur. Ini sudah larut malam. Besok dia harus pergi bekerja lagi. Ketika membuka pintu, dia mendengar pancuran masih mengalir di kamar mandi. Dia menebak Naura pasti sedang mandi sekarang. Dia melihat ke jam tangannya. Gadis itu telah naik ke lantai atas sekitar 1 jam yang lalu. Sambil mendesah, dia berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata. Pasti tagihan airku akan naik bulan ini. Setelah beberapa menit, dia bisa mendengar suara berderit dari pintu kamar mandi. Namun dia mengabaikannya. Naura mengobrak-abrik lemari dan memakai kaosnya. Dia naik ke atas tempat tidur dengan rambutnya yang masih agak basah. Duduk di tempat tidur di sampingnya, dia mencubit pipinya membuatnya mengerutkan kening sebelum membuka matanya perlahan. "Ada apa, monster?" Dia mengerang dan menutup matanya kembali.
Saat Naura akan memukul wajahnya, dia sudah menghalaunya terlebih dulu dengan tangannya. Dia sudah hafal seberapa cepat pergerakannya. Aku bukan monster, sayang. Dan ini adalah malam pertama kita. Dia merayunya dengan suaranya yang seksi dan meletakkan tangannya di pinggangnya. Aku sedang tidak mood untuk berhubungan badan sekarang. Tidurlah, besok aku harus bekerja. Dia masih memejamkan mata. Aku tidak peduli. Aku bilang aku menginginkannya. Dan aku menginginkannya. Dia mulai mencium bibirnya.